Plusers, selamat datang di sini. Di video ini saya akan bahas inilah Katakuri versus Luffy. Apakah Luffy menang plot armor saja di duel tersebut? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat, karena untuk analisis dari video ini akan cukup detail. Nah, kali ini kita akan bahas nih, pertarungan Luffy versus Katakuri, dimana ini juga yang masih sering menjadi pembahasan di mana-mana. Di sebuah forum lah, video di YouTube lah, atau bahkan di mana-mana. Seperti contohnya, apakah Luffy memang benar-benar lebih baik dari Katakuri atau sebagainya. Banyak juga bahkan yang bilang Luffy ini menang cuma karena Katakuri ngasih kemenangannya saja. Dia ngejatuhin dirinya sengaja biar Luffy ini bisa menang. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari awal, karakter Katakuri ini seperti apa dan pertarungan itu benar-benar pertarungan yang sangat epik sih. Jadi mari kita coba analisis pertarungan mereka. Apakah benar Luffy hanya dimenangkan begitu saja atau dapat plot armor oleh Oda Sensei? Sebenarnya dari pertarungan tersebut sudah cukup terbukti bahwa modal haki yang kuat saja tidak menjadi jawaban mutlak dalam suatu pertarungan. Dan pertarungan mereka dapat dibuat sangat menarik dan kreatif dari segi buah iblisnya maupun hal yang lainnya. Intinya, pertarungan ini bukanlah siapa yang punya haki lebih kuat akan jadi pemenang di pertarungan tersebut. Karena seperti yang sering kalian gadang-gadangkan lah, kau punya haki lebih kuat dari dia, maka kamu auto win. Tidak seperti itu ternyata. Jadi dari duel antara Luffy versus Katakuri pun, mari kita lihat apa yang mereka punya. Untuk Katakuri, yang pertama, dia mempunyai buah iblis yang lebih kuat, sudah jelas. Dia bahkan termasuk ke spesial tipe dari Paramecia, ya mungkin saya pernah membahas lengkap tentang hal ini di video ini. Lalu selanjutnya, dia pun mempunyai Ken Bunsoku yang jelas lebih hebat dari Luffy ini, karena dia bisa melihat ke masa depan. Dimana untuk Luffy, dia baru bisa menyamainya di akhir pertarungan mereka saja. Jadi dari sini sudah jelas, Ken Bunsoku dari Katakuri lebih kuat dari Luffy. Lalu Busosoku yang jelas lebih kuat dari Luffy juga, dimana bahkan blok mochinya dapat membuat tinju dari Luffy kesakitan. Lalu yang terakhir adalah dia sudah dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Dibandingkan itu semua, hanya satu hal yang lebih dari Luffy di pertarungan tersebut, yaitu Luffy memang sudah terbiasa dihajar sampai babak belur. Ya mungkin kalau Kapten Amerika seperti I can do this all day lah. Dimana Katakuri yang sudah bisa melihat masa depan pasti akan sangat jarang sekali mendapatkan serangan telak ke tubuhnya. Dan Luffy pun hampir tiap pertarungan selalu sampai di posisi yang tidak dapat bergerak setelah memenangkan pertarungannya. Jadi dari situ saja, dan tentunya ambisi dari Luffy juga, itulah alasan kenapa Luffy ini masih bisa terus bangkit untuk melawan Katakuri hingga selama itu. Dan jika kita lihat, pertarungan Luffy ini bukan hanya terfokus untuk menghindari serangan Katakuri, karena kemungkinan dia akan sulit menang jika duelnya hanya fokus di situ saja. Pertama, setelah mereka tidak saling menghindari serangan satu sama lain lagi, itu pun ditandai dengan clash-nya Hausoku Haki di antara mereka berdua. Katakuri sendiri pun berkata, yang terakhir kali saya menerima serangan. Itu terjadi ketika Luffy berhasil menyerang Katakuri untuk pertama kalinya. Yang kita pun tahu penyebabnya adalah karena Katakuri ini sedang tidak tenang, jadi Ken Bunsokunya tidak terfokuskan. Yang berarti dari sisi ketahanannya saja, ya walaupun dia ini sangat hebat, tetapi tidak berada di titik terbaiknya lah. Berbeda dengan Luffy yang tubuhnya sudah biasa menerima serangan. Itu saja sebenarnya sudah jadi pengalaman yang cukup berbeda dan menjadi alasan kenapa Luffy cukup kuat untuk dapat kembali bangkit lagi. Serta dari duel mereka pun, pertama kalinya Luffy ini bertarung untuk motivasi dirinya sendiri dan bukan bertarung untuk orang lain. Karena seperti yang Rayleigh katakan, haki hanya akan tumbuh dalam situasi yang ekstrim. Karena itulah akhirnya Luffy dengan tekad yang tinggi mendatangi langsung Katakuri untuk menantangnya dan melatih kemampuan hakinya. Itu pun untuk membuatnya menjadi lebih kuat lagi, dimana dia ingin dapat melihat sedikit ke masa depan dan dia ingin dapat mengalahkan manusia 1 miliar berry itu di full powernya. Itu pun saja sudah menjadi bukti yang berbeda
dimana biasanya Luffy bertarung untuk menyelamatkan orang lain atau apapun. Di sini Luffy ingin bertarung untuk membuktikan dirinya lebih hebat. Kekuatan mereka sangat mirip, dimana bahkan Katakuri dapat lebih efektif untuk membuat versi lebih baik dari serangan gomu-gomunya Luffy. Itu pun cukup jelas karena mochi ini mempunyai kelenturan yang mirip seperti karet lah. Mungkin yang berbeda dari mereka adalah kepribadiannya. Luffy dia adalah tipe yang bebas, tapi Katakuri dia harus tetap menjaga image-nya karena sebuah julukan dan legenda akan dirinya ini. Mungkin yang terkenal adalah sebagai seseorang yang tidak pernah berbaring di tanah atau punggungnya menyentuh tanah lah. Dan inilah satu yang entar akan menjadi alasan kenapa Katakuri ini benar-benar kalah dengan Fair. Itu adalah perkataan dari Brule kepada kakaknya ini. Tapi di sisi lain, keduanya adalah seorang petarung sejati, seseorang yang akan melakukan apapun untuk melampaui diri mereka sendiri. Dan mereka berdua tidak pernah meremehkan orang lain. Sejujurnya, duel mereka inilah yang membuat Luffy berkembang selain secara kekuatan saja, tapi juga secara maturity atau mungkin kedewasaan lah. Pasti buat kalian pun yang nonton anime, kalian pun bisa melihat sisi kepemimpinan Luffy yang baru yang sebenarnya ada ketika di Wano Kuni. Lebih tepatnya ketika dia melakukan bacot-bacot no jutsu atau mungkin ya khotbah-khotbah Nomi di Udon. Dimana sebenarnya itu berhubungan dengan yang namanya Kenbun Sokuhaki Luffy yang dilatih dalam duel tersebut. Kenbun Soku itu adalah sesuatu hal yang dapat merasakan di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya pergerakan-pergerakan saja lah. Bahkan Luffy sendiri pun berkata dia dapat merasakan emosi seseorang dari Kenbun Sokunya. Dan itulah yang membuatnya menjadi seseorang dengan jiwa empati yang sangat tinggi. Sebenarnya karena Luffy sudah punya background yang sangat baik dan dia pun mengerti jiwa lawannya, maka dia dapat berkembang sangat cepat dari Kenbun Sokuhakinya di duel tersebut. Mungkin bukti yang paling jelas adalah sebelum Luffy bisa melihat masa depan seperti Katakuri, dia sudah cukup ahli dan cukup sering menghindari serangan Katakuri ini. Bahkan Katakuri pun sampai berkata, "Ini membuatku jengkel karena kau sering sekali menghindari serangan-seranganku, karena jarang sekali ada orang yang bisa menghindari seranganku sebanyak ini." Jadi sebenarnya tidak hanya Luffy saja yang berkembang di pertarungan tersebut, Katakuri pun dia berkembang di pertarungan di sini. Yang awalnya dia hanya peduli dengan title sebagai legenda yang dihormati oleh adik-adiknya, yang sudah saya katakan sebelumnya, akhirnya dia murni bertarung untuk keinginannya sendiri. Itulah yang akhirnya kenapa Katakuri rela menusuk perutnya sendiri dan marah kepada Flampe yang berani-beraninya mengganggu duel seorang pria. Dimana disitu Katakuri langsung menunjukkan mukanya tanpa rasa malu lagi. Sejujurnya, jika kita melihat after effect dari serangan yang Luffy terima, dan Katakuri itu menurut saya sangat jauh sih. Luffy dia menerima serangan di perutnya dengan kekuatan Mogura Mochi yang sangat kuat loh. Dimana bahkan serangan tersebut dapat menghancurkan pilar-pilar di dunia cermin. Dan Katakuri dia hanyalah satu tusukan biasa saja. Tapi sebenarnya itu bukan masalah lah. Ingat kata-kata Luffy, dalam pertarungan bajak laut tidak ada yang namanya kata curang. Karena salah akulah, karena aku lengah, jadi buat yang masih masalahin hal ini, ya sudahlah. Nah, kita akhirnya masuk ke ending dari pertarungan ini. Seperti yang sudah saya bilang juga, banyak sekali yang kesal kenapa Luffy menang di pertarungan ini. Banyak yang bilang ini murni plot armor lah, Katakuri yang sengaja kalah lah, atau apalah. Sejujurnya, dari awal sampai menuju akhir duel mereka, Katakuri ini masih di atas angin. Kita pun dapat melihat hal itu. Tapi di penghujung akhir, kita pun akhirnya melihat kekuatan dari Luffy ini. Dimana akhirnya sang karakter utama dapat berkembang dengan caranya yang sangat baik. Jurus terakhirnya yaitu King Cobra, jelas di situ lebih cepat dibandingkan dengan Dice Mochi-nya Katakuri. Jadi jika kita lihat, dampak serangannya itu saja sudah mengenai Katakuri terlebih dahulu, dan oleh karena itu, Dice Mochi dari Katakuri tidak menghasilkan damage yang semestinya lah, mungkin hanya sebagian serangannya saja. Sebenarnya dari scene tersebut pas mereka beradu, terlihat dari ekspresi di mana terlihat Katakuri yang menerima serangan Luffy dan mata Luffy yang masih setajam biasanya. Itu saja sudah membuktikan bahwa serangan dari King Cobra-nya Luffy lebih dahulu mengenai tubuh Katakuri. Dimana hal terpenting di sini bukanlah hanya tentang haki saja, tapi di sini Luffy akhirnya melihatkan tekad dewanya dalam pertarungan. Ini adalah murni ketahanan tubuh yang selalu Luffy gunakan dan selalu Luffy banggakan di tiap arc yang ada.
Bahkan dari awal banget loh sudah menjadi ciri khas Luffy seperti itu. Dari melawan Don Krieg, dia terluka cukup banyak, lalu melawan Arlong, dan selanjutnya. Bahkan yang terakhir ketika melawan Lucci, dia sudah tidak dapat bergerak lagi hingga akhirnya dapat bangkit kembali. Sejujurnya, jika dibilang plot armor, saya lebih setuju Luffy melawan Lucci itu lebih ke plot armor karena di situ Luffy bangkit hanyalah dari perkataan Usopp saja. Dimana itu lebih seperti Nakamas Power lah yang dilakukan oleh manga-manga lain. Tapi oke lah, secara struktur, arc dari Enies Lobby ini salah satu arc yang luar biasa. Mungkin jika kita rangkum duel Luffy versus Katakuri, hanya ada 3 atau 4 serangan mematikan lah yang berhasil masuk di antara keduanya, di mana Luffy sebenarnya lebih banyak menghindari serangan Katakuri dan mencoba membaca pergerakannya. Mungkin berbeda dengan Katakuri yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia tidak terbiasa dengan pertarungan yang cukup lama, karena dia sendiri yang berkata orang-orang jarang sekali menghindari serangan dari Katakuri ini. Sejujurnya, sepertinya dari kru Big Mom ini cukup mirip lah, karena contohnya Cracker, komandan ketiga juga, dia berkata, saya tidak suka menerima luka, hingga akhirnya dia hanya menggunakan bonekanya untuk bertarung kan. Jadi buat saya itu jelas sekali kemenangan dari Luffy. Apalagi dilengkapi kata-kata terakhir dari Katakuri sebelum jatuh yang membuat pertarungan tersebut semakin sempurna. Kau terlalu jauh melihat ke masa depan. Itu dikatakan oleh Katakuri setelah Luffy berkata dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Katakuri, sang rival yang sangat diinginkan untuk Luffy lampaui, akhirnya mengakui Luffy adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Wow sekali. Dan akhirnya Katakuri pun terjatuh dengan punggung menempel di tanah, di mana saya yakin dia menyimpan tampang puas di wajahnya dengan jawaban Luffy tersebut. Pertarungan yang sangat hebat. Luffy lalu menutup mulutnya dengan topi yang selalu diusahakan oleh Katakuri tutupi dari saudara-saudaranya. Gila ini sih. Sejujurnya ini adalah salah satu momen respect tertinggi juga yang ada di dunia One Piece yang bikin saya merinding disco. Jadi, dari jatuhnya Katakuri itu bukanlah karena dia sengaja mengalah agar Luffy ini menang. Tapi jika kita kembali ke awal, ke perkataan Brule yang mendewakan dan melegendakan kakaknya ini sebagai seseorang yang bahkan punggungnya tidak menyentuh tanah dan segala hal yang mendewakan Katakuri inilah. Di sini Katakuri yang sudah tidak peduli dengan hal itu karena dia sudah hanya memikirkan agar dapat menang dengan Luffy dengan cara maksimalnya dan tidak peduli dengan image di mata adik-adiknya. Yang awalnya dia terjatuh dengan punggung tidak menyentuh tanah dan dia pun bangun kembali hanya untuk bertanya kepada Luffy yang sudah saya katakan sebelumnya. Hingga akhirnya dia terjatuh kembali tapi kali ini dengan punggung menempel tanah. Yang berarti semua legenda dan julukan yang dikembangkan dari diri Katakuri ini sudah kalah oleh Monkey D. Luffy sang Senchou kita. Dan itu pun menjadi bukti bahwa kakaknya yang sempurna ini alias Katakuri adalah manusia biasa yang masih bisa kalah. So menurut saya ini benar-benar pertarungan terbaik di One Piece. Pertarungan yang tidak hanya meningkatkan kekuatan seperti layaknya cerita fighting biasa, tetapi ini pun meningkatkan kedewasaan terhadap diri karakter utamanya sendiri. Nah, jadi begitulah analisis pertarungan Luffy versus Katakuri menurut saya. Sejujurnya, saya pun tidak mengira akan sepanjang ini untuk membahas atau menganalisis duel di antara mereka, karena ternyata banyak sekali aspek yang bisa dibahas dari suatu pertarungan super gila ini. Ya, jadi saya nanggung lah, bahas aja semuanya sekalian. Jadi menurut kalian gimana nih duel mereka? Apakah masih ada yang menganggapnya plot armor atau bagaimana? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi saya ingatkan kalian sudah bisa join di channel membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji-emoji yang lucu seperti ini hanya dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.